Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT UPT TIK Universitas Mula Warman. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anita Wiswanti, yang kedua Feby Fafdila, yang ketiga Destiava Alivia, yang keempat saya sendiri Syafrina Aulia, dan yang kelima Awaliyah Dwi. Berikut merupakan topik yang akan kami bahas. Yang pertama, profil organisasi. Yang kedua, website UPT TIK. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, matriks TOWS. Dan yang kelima, tabel scoring. Profil UPT TIK Unmul. Visi organisasi, menjadikan Universitas Mula Warman yang andal dan unggul berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi menuju standar internasional. Misi organisasi, yang pertama, menjadikan pusat layanan TIK yang unggul dalam penggunaan sistem informasi di seluruh sivitas Universitas Mula Warman. Yang kedua, mewujudkan sistem informasi terpadu yang terintegrasi berbasiskan infrastruktur yang handal untuk mendukung sistem akademik berstandar internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan menjaga keamanan data serta layanan internet dan intranet di Universitas Mula Warman. Yang keempat, melakukan update teknologi baik perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, maupun sumber daya manusia, brainwave. Analisis SWOT. Pada bagian strength, yang pertama tidak hanya memberikan informasi, namun juga memberikan layanan berupa perbaikan jaringan, subdomain, dan webmail. Yang kedua, menyediakan SOP jika pengguna website ingin menggunakan layanan. Yang ketiga, mempunyai server domain hosting sendiri. Pada bagian weakness, yang pertama, isi dari website kurang update. Yang kedua, ada beberapa fitur yang tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan. Yang ketiga, fitur layanan yang dimiliki kurang banyak. Pada bagian opportunities, yang pertama, mendesain ulang tampilan website yang lebih menarik. Kedua, melakukan update sistem secara berkala guna memperbarui fitur-fitur yang tersedia. Yang ketiga, mengelola website sendiri tanpa bantuan pihak orang lain. Pada bagian traits, yang pertama, banyak web UPT TIK yang lebih lengkap dalam memberikan informasi lebih update. Yang kedua, banyak pengguna tidak mengerti terkait SOP pembuatan surat. Menentukan matriks SWOT, yaitu dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Selanjutnya itu ada matriks TOWS. Matriks TOWS ini penggabungan antara internal faktor analisis summary dan juga external faktor analisis summary. Yang pertama yaitu ada SO atau Strength Opportunities. Yang pertama yaitu melakukan riset dan pengembangan pada website dalam melakukan perkembangan website. Yang kedua yaitu mencari tahu bagaimana penerapan sistem yang baik agar fitur website lebih lengkap. Yang ketiga yaitu menambah tenaga kerja untuk melakukan pengelolaan website secara bertahap. Selanjutnya yaitu ada penggabungan dari weakness opportunity atau WO yang berisikan yang pertama melakukan desain ulang dengan menambah fitur sesuai dengan riset yang telah dilakukan. Yang kedua melakukan perbaikan pada fitur yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu menambah sumber daya pada media informasi. Selanjutnya ada penggabungan dari strength dan juga traits atau yang biasa disingkat dengan SP yang berisi pertama memperbaharui informasi secara berkala agar berita yang disajikan tidak tertinggal. Yang kedua, memperbaiki dan memperjelas SOP yang ada dengan menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya yaitu ada penggabungan dari weakness dan juga trait atau yang biasa disebut dengan WT yang berisi pertama mengamati berita terkini agar informasi website lebih beragam. Yang kedua, menyediakan fitur layanan FAQ untuk mempermudah menjawab pertanyaan yang sering muncul. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai table scoring dan grafik penentu strategi. Pada bagian ini merupakan hasil analisis SWOT yang telah dibahas oleh rekan saya tadi. Dan slide ini merupakan bagian IFAS yang terdiri dari strength dan weakness. Untuk mendapatkan nilai pada data ini, kita menghitung menggunakan Excel. Baiklah, yang pertama untuk strength itu sendiri ada terdiri dari 3 poin, yaitu weight dan rating, kemudian weighted score. Poin yang pertama, strength. Tidak hanya memberikan informasi, namun juga memberikan layanan berupa perbaikan jaringan, subdomain, dan webmail.
dengan weight-nya sendiri 0,29 dan ratingnya 4,5 dan weighted score-nya 1,25. Kemudian menyediakan SOP jika pengguna website ingin menggunakan layanan dengan weight-nya 0,24 dan ratingnya 4,5 dengan weighted score-nya 1,07. Ya, poin ketiga, mempunyai server domain hosting sendiri dengan weight-nya 0,05 dan ratingnya itu 5 dan weighted score-nya 0,25. Untuk subtotal itu sendiri, itu kita jumlahkan 0,29, 0,24, 0,05, jadi hasilnya 0,57. Dan untuk weighted score-nya kita jumlahkan, jadi hasilnya 2,60. Kita masuk ke tabel bagian bawah, yaitu bagian weakness. Poin yang pertama itu isi dari website kurang update dengan weight-nya 0,10 dan ratingnya 3, weighted score-nya 0,29. Kemudian yang kedua, ada beberapa fitur yang tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan dengan weight-nya 0,19 dan ratingnya 4, weighted score-nya 0,76. Kemudian yang terakhir, fitur layanan yang dimiliki kurang banyak dengan weight-nya 1,14 dan ratingnya 4 dengan weighted score 0,57. Untuk subtotalnya sendiri, kita jumlahkan dengan 0,10 dijumlahkan 0,19 ditambah 1,14 dengan hasil 0,43. Itu juga dengan weighted score-nya 0,29 tambah 0,76 ditambah 0,57 menghasilkan 1,62. Setelah itu, subtotal strength dengan subtotal weakness kita jumlahkan. Setelah itu juga untuk weighted score dan di set strength dan weighted score weakness kita jumlahkan, sehingga untuk subtotal pada strength dan weakness sendiri adalah 1 dan pada weighted score ada 4,21. Perlu diketahui apabila jika bagian weight-nya sendiri dijumlahkan dan nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa penjumlahan yang kita lakukan itu salah, sehingga untuk lebih tepatnya hasil yang harus kita peroleh itu 1. Kita lanjut. Nah, pada bagian ini, pada slide ini bagian EVAS yang terdiri dari opportunities dan threats. Pada bagian pertama yaitu opportunity, mendesain ulang tampilan website yang lebih menarik dengan weight-nya 0,27 dan ratingnya 3,5, weighted score-nya 0,93. Kemudian melakukan update sistem secara berkala guna memperbarui fitur-fitur yang tersedia dengan weight-nya 0,33 dan ratingnya 4,5, weighted score-nya 1,50. Ketiga, mengolah website sendiri tanpa bantuan pihak orang lain 0,07 dan ratingnya 3, weighted score-nya 0,20 dengan subtotal weight-nya 0,67 dan weighted score-nya 2,63. Kemudian yang ke bagian kedua yaitu threads yang terdiri dari banyak web UPT tips yang lebih lengkap dalam memberikan informasi lebih update dengan nilainya 0,20, ratingnya 5, weighted score-nya 1. Kemudian yang kedua, banyak pengguna tidak mengerti terkait SOP pembuatan surat dengan weight-nya 0,13, ratingnya 4 dan weighted score-nya 0,53. Setelah itu kita jumlahkan subtotal opportunity dan threats sehingga 0,67 ditambah 0,33 menghasilkan 1, begitu juga dengan weighted score-nya yaitu 4,17. Sehingga dari penjumlahan yang telah kita lakukan tadi menghasilkan titik koordinat. Untuk titik koordinat X yaitu 2,60 dikurang 1,62 menghasilkan titik koordinat 0,98. Pada titik koordinat Y yaitu ada 2,63 dikurang 1,53 menghasilkan 1,10. Berdasarkan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama di sini ada gambar atau strategi. Atau strateginya terletak pada SO.
Karena berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EVAS, strategi yang dapat diterapkan oleh UPT TIK Unmul yaitu SO atau Strength dan Opportunities. Karena nilai yang diperoleh dari IFAS yaitu 0,98 dan nilai EVAS yang diperoleh adalah 1,10. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan, website lebih efektif terletak pada kuadran 1 dengan koordinat 0,98 dan 1,10 yang menunjukkan strategi SO. Berikut strategi SO yang dapat diterapkan oleh UPT TIK Unmul. Yang pertama, melakukan riset dan perkembangan pada website dengan melakukan perkembangan website. Yang kedua, mencari tahu bagaimana penerapan sistem yang baik agar fitur website lebih lengkap. Dan yang ketiga, menambahkan tenaga kerja untuk melakukan pengelolaan website secara bertahap. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.